Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan ya Bun untuk home program Flora ya yang kelima. Oke, yang pertama kita akan melatihnya dengan aktivitas wheelbarrow ya. Nanti seperti apa saya jelaskan ya satu persatu. Yang kedua, melompat zigzag ya. Kalau lompat zigzag ini nanti juga disertai dengan target ya tentunya ya. Setiap aktivitas itu harus disertai dengan target ya. Jadi terukur ya. Dan untuk targetnya seberapa itu bisa disesuaikan dengan kemampuan anak saat ini. Kalau untuk Flora biasanya saya berikan targetnya sekitar 5. Saya harapkan dia sudah mampu sampai selesai ya mengerjakan aktivitas hingga tuntas ya. Setiap pemberian target yang kita berikan 5 itu sudah insya Allah bisa dilakukan Flora ya. Nomor 3, bermain halang rintang. Nah, ini ada aktivitas merangkak dan melompat ya. Nanti dijadikan satu ya. Jadi setiap apa ambil bola satu, terus nanti merangkak ya masuk terowongan ya, terus melompat, masukkan lagi gitu ya bolanya, terus balik lagi. Gitu. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, yang ke berapa? Empat ya. Berdiri di atas papan keseimbangan sambil memindah bola dari kanan ke kiri. Dan ini harus apa namanya dilakukan, dipindah ya Bun. Misalkan si anak ini belum paham ya, memindah bola dari tangan kanan ke tangan kiri untuk dimasukkan ke samping kiri misalkan ya. Jadi ada perpindahan bola ya dari tangan ke tangan ya. Kalaupun anak masih kesulitan untuk transfer ya, transfer bola dari tangan kanan ke tangan kiri, itu bisa langsung ya, bisa langsung dari yang mengambil tangan kanan, memasukkannya pun juga dengan tangan kanan di sebelah kiri. Itu pun juga boleh ya. Kalau misalkan si anak belum bisa transfer gitu ya. Selanjutnya, yang kelima, memasukkan kelereng ke dalam botol. Yang masih tetap dilatihkan adalah oral motor exercise ya. Bisa meniup, bisa ini meniup apapun ya. Boleh kertas, boleh gelembung, peluit, trompet, dan lain sebagainya. Itu boleh ditambah aktivitas untuk oral motor yang lain seperti menyedot, mengunyah, terus gerakan lidah ya. Dan itu setiap hari usahakan ada ya. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing aktivitas ya. Yang pertama, ya ini. Oh ya, yang pertama ini dulu, wheelbarrow. Iya, yang pertama wheelbarrow ya. Wheelbarrow eh, seperti ini ya Bun. Jadi anak kita pegang bagian kakinya ya. Nanti Bunda megangnya agak ke depan nggak apa-apa ya. Jadi untuk menopang berat badan itu tidak terlalu berat ya. Kalau seperti ini kan memang seluruhnya terfokus pada tangan ya. Nanti Bunda silahkan melatihnya atau memegang kaki itu di sebelah sini apa namanya lutut ya atau di atas lutut sedikit nggak apa-apa. Misalkan anak belum bisa, nanti boleh dibantu dengan bola juga nggak apa-apa, bola jimbol gitu ya. Bola yang gym itu bisa dipakai untuk aktivitas seperti ini. Jadi intinya itu menopang tubuh menggunakan kedua tangan. Ini untuk menstabilkan ya otot bagian tangan, persendian ya, bagian tangan juga ya. Ini aktivitas yang menstimulasi sensori proprioseptifnya, sensori vestibularnya juga ya. Nah, pastikan anak bisa menumpu dengan baik ya, tidak ada kelemahan otot pada bagian sendi bahu ya. Jadi nanti Bunda bisa meraba bagian bahunya seperti apa, apakah dia terlalu mobile sendinya atau memang kuat gitu ya. Maksudnya untuk menumpu dia mampu gitu ya. Misalkan nanti belum seperti ini pun juga nanti ada kok alternatif selanjutnya. Misalkan Bunda masih kesulitan ya nanti silahkan
dikonsultasikan lebih lanjut ya ke saya. Pun ini kok belum bisa begini ya, belum bisa. Nah, nanti saya berikan arahan selanjutnya ya. Dan jika anak belum bisa sambil jalan, berikan sedikit dorongan supaya ia terdorong untuk menggerakkan tangannya maju ke depan. Nah, jadi kalau Bunda nanti megangnya atau handlingnya itu di bagian paha, nanti bisa lebih sedikit membantu anak ya untuk lebih leluasa ketika dia mau jalan maju ya. Sedikit dikasih dorongan supaya anak terdorong. Jangan terlalu keras ya supaya anak masih bisa tetap mengendalikan posisinya gitu ya. Selanjutnya, berikan batasan hitungan sampai 10 atau sesuai kemampuan anak. Jadi dihitung ya, Bun. Langkah tangannya ini dihitung ya. Satu, kalau misalkan sudah mulai menapak satu kali, dua kali, tiga kali, bisa atau dilihat kemampuan anak ya. Kalau anak sekiranya sudah sangat kesulitan, apalagi untuk tahap awal, boleh dilepas dulu nggak apa-apa ya. Karena memang ini aktivitas heavy work ya. Ini fungsinya untuk memunculkan awareness ya. Anak lebih menyadari kondisi tubuhnya gitu ya. Kesadaran dirinya lebih eh, muncul gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melompat zigzag ya. Ini hanya diubah posisinya aja ya, Bun. Untuk melompatnya masih sama ya kayak kemarin. Jadi melompat maju gitu ya. Tapi kalau kemarin kan melompat maju. Nah, kalau yang ini ringnya sedikit diserongkan ya. Ditata serong. Jadi zigzag ya. Ke kanan, maju, nyerong ke kanan, terus nyerong ke kiri, kanan, nyerong nyerong yang gitu ya. Tentu diimbangi dengan memindah bola gitu ya. 5 gitu ya, sama seperti sebelumnya. Kalau belum bisa boleh dibantu ya. Nah, selanjutnya bermain halang rintang. Nah, bermain halang rintang seperti yang sudah saya katakan tadi ya, perpaduan dari dua aktivitas ya. Yang pertama, aktivitas merangkak. Yang kedua, aktivitas melompat. Jadi, Bunda siapkan dulu untuk pola bermainnya, gitu ya. Mulai dari keranjangnya disediakan, terus terowongannya, terus ringnya juga yang dipakai untuk melompat nanti, ya, dan pindah bola sebanyak 5 saja, ya. Sediakan pas 5 dan anak boleh mengambilnya satu persatu ya ambil satu masuk terowongan terus lompat 3 kali lompatan hap 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 gitu ya boleh linear ya bentuknya linear nggak zigzag nggak apa-apa ya yang linear aja terus baru dimasukkan bolanya ke dalam keranjang terus balik lagi baliknya nggak usah lompat lagi ya kasihan terlalu capek nanti ya baliknya muter aja seperti biasa ya jalan, terus ambil bola, masuk terowongan, lompat lagi, masukkan lagi, balik lagi, baliknya menggunakan jalan aja ya, seperti yang tadi juga sama sampai bolanya habis gitu ya. Selanjutnya tetap masih bisa diarahkan ya Bun untuk main halang rintang ini meskipun anak masih kesulitan, tetap kita boleh membantunya ya. Nah, untuk aktivitas selanjutnya berdiri di atas papan keseimbangan sambil memindah bola. Itu ketentuannya lihat respon anak terlebih dahulu ya ketika kita berdirikan di atas papan keseimbangan seperti ini apakah si anak itu sangat ketakutan atau sudah cepat menyesuaikan dirinya di atas papan keseimbangan gitu ya. Nah, kalau anak sudah mulai bisa mempertahankan dirinya, artinya dia sudah bisa aware, sudah bisa stabil, menjaga posisi tubuhnya, boleh diberikan bola ya. Anak diminta untuk mengambil bola yang kita berikan dulu nggak apa-apa. Ya, ambil bola, kita sodorkan dulu di depannya, ambil bolanya, terus masukkan ke dalam keranjang. Jadi kita yang satunya kita memberi, satunya kita memegang wadah untuk dimasukkan gulanya di wadah itu, gitu ya Bun. Nanti kalau masih kesulitan bisa minta video ke saya, gitu ya. Selanjutnya lakukan hingga habis ya.
Untuk tahap awal 5 bola dulu ya, setiap kali napas sehingga terukur. Ya. Bila anak belum bisa mengambilnya atau belum bisa melakukannya, boleh dibantu. Ya. Jadi terkadang ini kan untuk fokusnya atau untuk input sensorinya digabung ya Bun. Mulai dari vestibularnya dia dapat ya. Terus apa namanya visual spasialnya, terus kemampuan untuk visual trackingnya, kemampuan fungsi tangannya. Jadi ada perpaduan dari aktivitas dasar yang itu menjadi fondasi bagi anak untuk melakukan satu aktivitas yang lain gitu ya. Dan ini terkadang kalau anak dengan gangguan sensori sulit untuk mencerna input sensori yang berbarengan ya. Maka perlu dibantu dulu, nggak apa-apa. Nanti anak belajarnya pelan-pelan, bisa beradaptasi pelan-pelan ya. Selanjutnya untuk aktivitas kelima ya, memasukkan kerikil ke dalam botol. Jadi nanti sediakan jumlah kerikil pas 10 biji aja ya, atau ya kita cek dulu lah ya, 10 biji dia mampu apa enggak gitu ya. Minta anak untuk memasukkan satu persatu ke dalam botol sampai habis ya. Kalau dua atau tiga anak ketika ngambil kerikilnya banyak, nah itu nggak boleh ya. Harus satu per satu karena ini sebuah aturan dalam latihan sehingga untuk memahamkan anak nantinya ya ketika di kehidupan dia atau di keseharian dia, anak itu kalau nggak terbiasa patuh dengan aturan kita, ya kita akan sulit pengontrolnya ya. Maka dia belajar dari hal-hal sederhana, dari permainan yang eh, kita berikan gitu ya. Kita berikan aturan yang semaksimalnya dia harus melakukan. Kan memindah satu persatu itu kan bagi kita sederhana ya Bun. Terkadang untuk melatihnya kita butuh effort, butuh sedikit tega gitu ya. Kenapa sih Bun harus satu-satu? Kadang kan ada orang tua yang protes gitu ya. Ini untuk aturannya, untuk melatih anak. Nanti kebaikannya juga akan balik lagi ke anak. Anak jadi lebih mudah paham ketika nanti dia di sekolahan. Oh, di sekolah itu harus begini. Nah, dia bisa menyesuaikan itu dengan aturan-aturan yang ada, gitu ya. Selanjutnya, apabila anak belum bisa, boleh diberikan bantuan. Misalkan kemampuan untuk pincingnya, kemampuan mengambil kerikilnya, dia masih kesulitan, atau dia ada gangguan taktil, dia agak jijik dengan benda-benda yang agak kasar, gitu ya. Nggak mau nyentuh, apalagi itu dimasukkan di dalam pasir, dan dia harus mencari dulu kerikilnya dalam pasir, dia kesulitan, gitu ya. Nah, kita masih boleh membantu, gitu. Selanjutnya, berikan reward atau apresiasi setelah anak bisa mengerjakan hingga selesai. Nah, ini selalu ya, Bun, setiap aktivitas. Ya, kalau anak sudah bisa mengerjakan sampai tuntas, ya kita berikan rewardnya atau kita berikan apresiasi supaya dia lebih percaya diri, senang, puas dengan apa yang dia kerjakan. Ya, ini sangat berperan gitu ya untuk perkembangan psikologisnya gitu. Oke, mungkin untuk pertemuan kelima saya jawabkan sekian ya, Bun. Kalau misalkan ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan secara chat. Oke, saya tutup ya untuk tugas kali ini. Silakan nanti Bunda latihkan. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.